Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan ringkasan khotbah pada hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026 dengan tema atau judul Murid Sejati. Untuk kita bisa mendengar kembali, merenungkan dalam kehidupan kita. Istilah murid sejati tentu membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar seseorang yang duduk di bangku sekolah atau mendengarkan ceramah. Murid sejati adalah sosok yang mendedikasikan dirinya pada proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita mendengar menyebut murid Kristus, itu bukan sekedar label agama, melainkan sebuah gaya hidup yang transformatif. Seorang murid adalah seorang pembelajar yang seumur hidupnya berusaha untuk meneladani sang guru. Nah, kita akan masuk dalam materi kita. Seseorang identitas seseorang dapat diketahui dengan melalui atribut yang dikenakan. Kalau kita melihat kelompok orang yang ada di sini, mereka mengenakan jas putih. Mereka adalah para dokter. Kita menyebutnya karena atribut yang mereka gunakan. Kalau kita melihat orang mengenakan jersey, pakaian olahraga warna merah, kita mengetahui bahwa mereka adalah tim atau dari kontingen Indonesia. Kalau ada orang yang mengenakan atribut warna ini, hijau, mereka adalah kelompok ibu-ibu PKK. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini menjadi pijakan untuk kita merenungkan tentang murid Kristus atau murid sejati. Tentunya ada beberapa poin yang akan ditambahkan. Berikut Bapak Ibu Saudara adalah ciri-ciri utama seorang murid Kristus berdasarkan ajaran Alkitab. Ya, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 13 tadi, kita menemukan ada sebuah standar baru yang mana perintah untuk mengasihi sebenarnya sudah ada sejak dahulu, sejak zaman Taurat. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama. Namun dengan standar yang baru. Kalau standar lama kita mengasihi dengan kapasitas kita. Namun dengan standar baru kita diperintahkan mengasihi menggunakan
standar atau kapasitas yang Tuhan miliki. Standar di mana bagaimana Kristus mengasihi kita, demikian kita saling mengasihi. Sehingga kita punya seragam atau atribut yang kita kenakan, dan itu menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Yang pertama, ya, seragam murid Kristus itu kalau kita lihat mereka menggunakan kaos yang sama dengan tulisan kasih. Jadi kasih merupakan atribut atau seragam kita sebagai seorang murid Kristus. Kita mau belajar yang pertama, kasih yang menjadi identitas. Yesus menegaskan bahwa ciri paling mencolok dari muridnya bukanlah atribut lahiriah, melainkan cara mereka mengasihi. Ada dua. Yang pertama, kasih persaudaraan, yaitu mengasihi sesama murid tanpa memandang latar belakang. Dan yang kedua, kasih yang radikal, kasih yang mampu mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya. Sebagaimana firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan tanda atau ciri kedua dari seorang murid sejati adalah taat firman Tuhan. Seorang murid tidak hanya membaca kitab suci sebagai pengetahuan, tetapi menjadikan standar hidupnya. Dia harus tinggal dalam firman, yaitu menjadikan ajaran Kristus sebagai kompas dalam mengambil keputusan. Dia harus punya integritas, yaitu adanya keselarasan antara apa yang diucapkan di gereja dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ciri yang ketiga adalah penyangkalan diri dan pikul salib. Ini adalah syarat yang paling menantang. Seorang murid berarti menggeser aku dari pusat kehidupan dan menggantinya dengan Kristus. Prioritasnya mulai berubah, yaitu menempatkan kehendak Tuhan di atas ambisi pribadi. Dia juga seorang yang memiliki ketabahan, siap menghadapi konsekuensi atau penderitaan karena mempertahankan iman dan kebenaran. Yang keempat, seorang murid menghasilkan buah. Murid yang sehat pasti bertumbuh dan berdampak bagi lingkungannya. Buah roh, yaitu karakter yang semakin menyerupai Kristus. Apa saja saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 manifestasi buah roh di dalam kehidupan murid yang sejati. Berikutnya, dia juga punya dampak sosial. Firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya membawa pengaruh positif
dan kebenaran dimanapun mereka berada. Yang kelima, yang terakhir, yaitu memiliki hati seorang pelayan. Murid Kristus tidak mencari kehormatan atau dilayani, melainkan mencari kesempatan untuk melayani orang lain. Dia memiliki kerendahan hati, tidak merasa lebih suci atau lebih baik dari orang lain. Dia juga punya kepedulian, peka terhadap kebutuhan orang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Saudara, kalau kita ringkas, kita kelompokkan sisi aspek dan sisi manifestasi nyata. Aspek pertama, hubungan dengan Tuhan. Dia intim dalam doa dan taat pada firman. Aspek hubungan dengan sesama. Dia mengasihi dengan tulus dan suka mengampuni. Aspek hubungan dengan diri sendiri. Dia rendah hati dan memiliki penguasaan diri. Dan misi hidupnya adalah menjadikan orang lain murid Kristus. Ia menjalankan amanat agung. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu kemarin, tanggal 22 ya. Ini tanggalnya belum diedit. Tanggal 22 Februari tahun 2026. Selamat mendengarkan kembali hingga boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.